Engkau mengasihi setiap kami yang ada di tempat ini. Terlebih untuk kedua saudara kami, Bapak Cokro dan Ibu Indah, yang boleh mengundang kami hadir pada siang hari ini. Kami mau memuliakan Engkau, memuji-muji Engkau Tuhan, dan kami percaya di atas puji-pujian Engkau bertakhta. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan, untuk menerima segala pujian dan sembah kami. Dan Tuhan, pujian yang sudah mengangkat hati kami, membawa segala pergumulan kami kepadamu Tuhan. Kami percaya dengan iman Tuhan, Engkau akan menolong kami, memulihkan setiap kami. Terlebih Tuhan, Engkau akan memulihkan anakmu yang Kau kasih, Ibu Indah, dari segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mohon Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, pakailah dia di dalam segala kekurangan, keterbatasan, boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi berkat dan menguatkan kami semua. Terlebih untuk Bapak Cokro dan Ibu Indah, kami mohonkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jadi Bapak Ibu, saya dikasih ayat oleh Ibu Indah mungkin ya. Beliau minta untuk menyampaikan firman Tuhan dari Yohanes pasal 4. Bapak Ibu tidak membaca Alkitab, saya tahu, karena kita di sini mungkin membawa gadget ya, ada handphone, bisa membuka bersama saya Yohanes pasal 4. Ayat yang diberikan adalah ayat 46 sampai dengan 54. Nah, kenapa Ibu Indah memilih ayat ini? Memang ayat ini luar biasa sekali ya. Jadi kita tahu Injil Yohanes itu Bapak Ibu tidak menulis semua mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak seperti kitab Matius, Lukas, dan Markus. Tapi hanya 7 mujizat yang dicatat di dalam kitab Yohanes. Hanya 7. Dan setiap mujizat punya makna yang dalam. Setiap mujizat yang dicatat di dalam kitab Yohanes itu punya makna yang dalam. Nah, mujizat yang kedua ini tercatat di Yohanes pasal 4 ayat 46 sampai dengan 54. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Kemudian Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anak laki-lakinya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta dia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Ayat 48, kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Lalu ia menanyakan kepada mereka, pukul berapa anaknya itu mulai sembuh? Jawab mereka, kemarin siang pukul 1 demamnya hilang. Ayah itu pun teringat bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, anakmu hidup. Lalu ia dan seluruh keluarganya percaya. Itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Sampai sekian pembacaan firman Bapak Ibu. Berbahagialah para siapa yang memegang firman Tuhan dan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, kisah ini adalah Tuhan Yesus kembali ke kota Kana, di mana Tuhan Yesus pernah melakukan mujizat yang pertama kali, yaitu, ada yang tahu? Merubah air menjadi anggur. Ya, jadi mujizat pertama di sana, di mana mujizat itu menunjukkan bahwa satu keadaan yang tiba-tiba bisa krisis, ya, orang yang mengenalnya yang mau mati. Jadi dia, orang bilang, Bu ya, harus datang sama Tuhan Yesus, minta tolong sama Tuhan Yesus. Tetapi apa jawab Tuhan Yesus? Dikatakan, kamu kan tidak lihat tanda, tidak lihat mujizat, bagaimana kamu bisa percaya? Nah, kemudian pegawai istana mengatakan, Tuhan datanglah sebelum anakku mati. Dia nggak peduli, dia pokoknya tahu, dia percaya sama Tuhan Yesus. Nah ini Bapak Ibu, jadi ini adalah satu tanda pegawai istana ini punya iman, punya sin ya, punya iman. Nah Bapak Ibu,
setiap kita itu punya iman yang berbeda-beda ya. Ada iman misalnya, kalau Bapak Ibu tadi datang di sini, kursinya masa dia dilihat-lihat gitu kuat enggak kakinya ya. Maaf kecuali yang gemuk ya. Paling enggak lihat, wah saya beriman dengan kursi ini, nggak mungkin kursi ini jatuh ya. Tapi jangan belum tentu Bapak Ibu ya. Saya pernah mengajak satu teman makan di satu restoran, itu restoran baru. Dia duduk kursinya patah dia, terpelanting ya. Nah, tapi kita percaya, ini iman. Jadi duduk di kursi, Bapak Ibu, itu iman. Nanti disajikan makanan ya, disajikan makanan, Bapak Ibu nggak mungkin tanya, ini makanan bersih nggak? Ya. Ini sudah dicuci belum sayurnya? Nggak mungkin ya. Kita beriman, ya. Nah, pasti restorannya menyediakan makanan yang tadi. Nah, sama manusia, sama benda saja kita bisa beriman. Sama Tuhan, itu banyak orang kok nggak beriman. Kenapa ya? Harusnya Tuhan yang berkuasa, kita harus beriman, harus faith, punya iman. Nah ini pegawai istana ini sungguh-sungguh dia punya iman. Sampai Tuhan mengatakan, loh kamu tidak lihat tanda kok percaya sih? Wes Tuhan datang mau ke rumahku, ya. Anakku ini sudah sekarat sudah, jadi dia sungguh-sungguh percaya meskipun tidak lihat tanda. Bapak Ibu, sekarang ini banyak orang yang kalau nggak lihat mujizat, kamu percaya ya, betul ya? Kita maunya Tuhan melakukan mujizat banyak-banyak, mujizat begini-begini. Tapi Tuhan sudah melakukan mujizat, cuma kita kadang-kadang nggak sadar. Ya, kita kadang-kadang nggak mensyukuri. Ya. Tuhan bingung ya, sudah menolong masih tidak yakin. Padahal Tuhan itu memelihara kita. Ya, Tuhan menjaga kita. Mazmur mengatakan, ketika aku layangkan mataku ke gunung-gunung, dari mana datang pertolongan? Mazmur mengatakan dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau Tuhan Allah Bapa saja sudah mengutus putranya Yesus untuk menjadi juru selamat kita, untuk mati bagi kita, bagi saya dan Bapak Ibu, masakan Tuhan tidak menyediakan apa yang kita gumulkan, kita perlukan? Jadi Bapak Ibu, gawe istana ini percaya ya. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, pulanglah ya, pulang pergilah, anakmu hidup. Kalau saya jadi pegawai istana ini, Tuhan Yesus ini kaiwan siau ya. Ya, saya sudah ke sini masih disuruh. Anak saya sudah sekarat katanya hidup. Tapi Bapak Ibu coba pelajari iman daripada pegawai istana ini. Apa yang dilakukan? Dia ragu-ragu? Enggak ya. Meskipun Yesus tidak mendampingi dia nggak ragu-ragu. Dia percaya dengan perkataan Tuhan Yesus di pujian dan hidupku hanya oleh perkataanmu. Jadi dia percaya, pegang perkataan Yesus, dia hidup. Makanya dia tidak ragu-ragu. Resiko ini resiko besar Bapak Ibu. Bayangkan kalau dia pulang anaknya mati ternyata ya. Tapi dia bisa beriman, ini luar biasa. Jadi banyak ya di kisah-kisah di dalam firman Tuhan yang dituntut kita itu adalah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita beriman, percaya apapun yang sedang kita hadapi, itu kita bisa mengatasinya. Bapak Ibu, tadi Kulika mengatakan semua kita punya masalah ya. Hamba Tuhan, pendeta juga punya masalah. Dulu orang bilang, enak kamu nggak jauh seni ya. Orang seni dan ini masalahnya banyak. Ya siapa bilang ya. Bapak Ibu, 4 年前, ya 4 tahun yang lalu, istri saya tidak tahu, tidak ada apa-apanya, tidak ada tanda-tanda. Tahu-tahu tangan kiri itu lemes, dikira itu kena stroke ringan, lalu dibawa ke rumah sakit di MRI, ternyata di otaknya itu ada tumor 4. Apa tidak kaget Bapak Ibu? Pendeta kok istrinya kena tumor ya? Kaget sekali, dan di otak itu. Dan langsung harus opname, nggak boleh keluar rumah sakit. Jadi istri saya langsung di opname. Nah singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya Tuhan pimpin ya, dengan cara Tuhan dibawa ke Singapura, di periksa lagi ternyata 7 tumor, bukan 4, 7. Akhirnya diradiasi. Dan itulah mujizat Tuhan. Ada krisis ketika kami berdoa, berseru, kami penuh perjuangan, naik pesawat itu nggak boleh mestinya. Karena tekanan udara itu bisa pecah. Jadi di VC itu kami berdoa, terus berdoa minta kemurahan Tuhan ya, supaya bisa selamat sampai di Singapura.
Nah Bapak Ibu, ada masalah, tapi kita bersandar pada Tuhan, percaya, beriman, Tuhan akan menolong kita. Nah itulah yang dilakukan oleh pegawai istana ini. Jadi dia pulang, ya, orang itu pulang. Nah ketika dalam perjalanan papasan, ya, pegawai-pegawainya datang menemui dia, mengatakan, tuanku, anakmu sudah hidup. Waduh ya, jadi belum sampai rumah sudah hidup. Nah si pegawai istana ini orang yang beriman. Dia mikir, saya coba tahu sih, ingin tahu sih kapan sih anak saya itu sembuh ya. Cocok-cocokkan, ternyata anak ini sembuh ketika Tuhan Yesus mengatakan anakmu hidup. Coba Bapak Ibu ya, jadi hidupku hanya oleh perkataanmu, seperti lagu tadi. Jadi timingnya itu begitu tepat, waktu Tuhan begitu tepat. Kadang kita mungkin ingin menurut kita waktunya, ayo cepat-cepat Tuhan, aku sedang ada masalah, ini kok enggak laku-laku, ini kok terus banyak masalah ini ya. Tapi Bapak Ibu, kita terus beriman apapun ya. Beriman waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Amin. Nah, jadi pelajaran yang kita terima, kita bisa petik dari kisah ini adalah manusia itu hidup ada berbagai krisis, ya, tidak ada semuanya lancar, biarpun orang Kristen, biarpun pendeta, biarpun rohani. Kalau terjadi dalam diri kita masalah seperti pujian tadi, diingatkan apa? Ada yang baik yang Tuhan mau kerjakan dalam diri kita. Mungkin selama ini kita tidak dekat sama Tuhan, tidak dengar sama Tuhan. Mungkin kita terlalu asik ya dengan hidup kita, ya, sehingga sekarang Tuhan harus pakai penyakit, harus pakai masalah. Ya. Ini ada seorang teolog C.S. Lewis mengatakan, ya, God whisper in our pleasure, speak in our heart, but shout in our suffering. Artinya Tuhan itu berbisik di dalam kenyamanan kita. Kalau kita itu nyaman, Bapak Ibu, semuanya lancar, itu ingat Tuhan sedang berbisik. Berbisik itu enak enggak? Enak ya. Bisik-bisik lama-lama tiduran ya, ngantuk. God whisper in our pleasure, but speak in our heart, in our conscience. Tetapi berbicara di dalam hati kita, hati nurani. Jadi kalau pada hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada Bapak Ibu, ini ingat, Tuhan sedang berbicara kepada kita. Bukan Pak kamu yang bicara, bukan pendeta kamu, Tuhan yang berbicara kepada kita semua. Jangan sampai Tuhan berteriak di dalam penderitaan kita. Jadi C.S. Lewis mengatakan suffering itu adalah megafon daripada Tuhan, corong. Jadi maaf ya saya pakai bahasa Jawa, dublek. Orang itu sangat dubleknya, Tuhan pakai corong supaya dengan kaget, pakai penderitaan. Saya pernah dapat ilustrasi lagi satu, cukup mengena Bapak Ibu ya. Jadi ada tukang kerja bangunan berapa lantai itu, katakan 10 lantai ya, tinggi ya, 5 lantai. Tukang di atas itu mau manggil yang di bawah, ya, dia teriak-teriak, kedengaran enggak? 5 lantai nggak dengar ya. Terus dia akal pakai apa? Oh, saya lempari koin aja. Ya dilempari koin, ya itu katakan koinnya pertama kecil 500 ya. Oh, ada koin ya. Dia nggak noleh ke atas lagi. Dilempari lagi koin 1000. Wah, kok ada koin 1000 ya? Terus apa kira-kira tukang ini? Dia cari-cari terus, siapa tahu ada koin lagi gitu ya. Dia lupa kalau di atas itu temannya yang ngasih. Lalu apa yang dikerjakan oleh temannya di atas? Dia ambil kerikil, dilempar ke kepala orang itu, baru dia lihat ke atas. Jadi ini ilustrasi menggambarkan Tuhan itu memberikan kita berkat-berkat ya. Seringkali kita lupa lihat atas, kita lupa dongak atas ya. Kita selalu lihat bawah. Aduh, katanya kalau banyak penderitaan di bawah, tapi coba kita dongak atas ya. Lihat Tuhan mau berbicara apa sama kita. Sama seperti pejabat pegawai istana ini, dia mengalami masalah tapi dia tahu solusinya, yaitu Jesus is the way. Yesuslah jalannya. Yesus itu Tuhan Bapak Ibu. Jadi Alkitab ini ya, semakin kita pelajari semakin luar biasa.
Alkitab ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari penciptaan sampai pada Wahyu, itu satu rangkaian yang luar biasa yang saya tidak temukan dimanapun. Tidak temukan. Orang bisa menulis apapun baiknya, tetapi kalau dibandingkan dengan Alkitab nggak ada apa-apanya, karena ini firman Tuhan. Jadi kisah pada hari ini Yohanes mau tulis di sini. Kan tadi saya ngomong ya, bahwa semua mujizat yang ditulis oleh Yohanes hanya 7 itu punya makna. Maknanya apa? Mengajarkan setiap kita membaca bahwa Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Anak itu yang jaraknya berapa kilometer bisa sembuh. Nggak perlu disentuh, nggak perlu dipegang. Jadi Bapak Ibu siapapun, baik Bu Indah, kita percaya Tuhan berkuasa. Ya. Tangan Tuhan menyentuh kita, maka kita dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Nah, hari ini firman Tuhan mengatakan di mana ada 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Hari ini lebih dari 2 atau 3 orang ya. Kita semua boleh sehati. Kita semua boleh berdoa secara khusus untuk Ibu Indah. Kiranya tangan Tuhan menjamah, tangan Tuhan Yesus menjamah, memulihkan kondisi Ibu Indah. Dan setiap kita juga yang punya masalah, kita juga boleh dijamah Tuhan oleh pagi hari ini, oleh doa kita. Mari kita siapkan hati kita, kita nyanyikan waktu Tuhan, boleh? Ibu Ika bisa membantu juga menyanyikannya. Bapak Ibu, saya mau undang kita bangkit berdiri. Ya. Mari kita memuji, meninggikan Tuhan bahwa waktu Tuhan, waktu yang indah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan Yesus mau, hanya kita harus beriman sungguh-sungguh.